Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adikku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita yaitu surat Al-Fajr ya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat Islam sehingga kita bisa merasakan kenikmatan dari Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam mempelajari, mengamalkan dan mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Dan kelak pun kita akan dikuburkan di kuburan yang sangat sepi. Nah, di saat sangat sepi itulah nanti Al-Qur'an akan menjadi sahabat kita yang menemani kita sebagai penerang di alam kubur kita sehingga kita bisa melewati sunyinya kuburan, gelapnya alam kubur bersama dengan sahabat kita yaitu Al-Quran. Dan bahkan Al-Quran nanti bisa menjadi syafaat ya, untuk membantu orang tua kita, adik kakak kita, kaum muslimin. Di saat-saat itu semua manusia sedang dalam kesulitan, kita bisa memberikan syafaatnya kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita. Melalui apa? Melalui Al-Quran yang kita hafalkan hari ini, insya Allah. Adik-adikku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelas 3. Insya Allah sebelum mulai, mari sama-sama kita baca dulu suratul Fatihah. Kita kirimkan suratul Fatihah ini, kita niatkan suratul Fatihah ini, Al-Quran ini kita niatkan sebagai obat ya. Jika di antara kita ada yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya. Jika ada di antara kita yang sedang berdoa, ingin hajat sesuatu, semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya, kabulkan hajatnya. Dan kita niatkan juga ya, suratul Fatihah ini kita kirimkan ya, jika ada kedua orang tua kita, ayah kita atau ibu kita yang sudah tiada, kita niatkan ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, baik. Kita lanjut surat Al-Fajr. Kemarin kita sudah sampai ayat ke-10 ya. Kita akan baca dulu dari ayat, hari ini kita akan masuk ayat ke-11 berarti ya. Silakan sama-sama diperhatikan mushafnya. Kita akan membaca ayat ke-11 dari surat Al-Fajr. Saya akan membacanya 3 kali, insyaallah dengan pengulangan 3 kali ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina taghaw fil bilad. Alladzina taghaw fil bilad. Alladzina taghaw fil bilad. Nah, pada
Bilad di sini ya terdapat huruf qalqalah dal. Nah, maka kita pantulkan. Taghaw fil bilad. Bilad seperti itu ya. Oke, insyaallah paham ya. Kita lanjut ayat yang ke-12. فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد. Sama ya, ada dalnya juga maka kita pantulkan. Biasanya kurang dipantulkan teman-teman ya, sudah paham tapi biasanya suka lupa. Nah, makanya kita pantulkan ya. Fihal fasad fa'aktsaru fihal fasad, seperti itu ya. Baik, sudah jelas. Ayat yang ke-13. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'azab. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'azab. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'azab. Nah, ini sama ya, masih mantul juga huruf ba-nya ya. Azab. Oke. Fasabba di sini ada ba bertasydid, maka kita harus tekan ya. Dihentakkan bukan ditekan. Fasabba seperti itu ya. Di sini juga ada ya. Rabbuka. Oke, seperti itu ya. Insyaallah paham. Baik, kalau sudah paham kita lanjut ayat ke-14. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Nah, innanya ditahan agak lama karena di sini ada huruf gunnah ya. Ya, ada huruf gunnah di sini nih ya. Inna, dua harokat nahannya. Inna, nah, seperti itu ditahan ya. Baik. Rabbaka. Rabbaka labil mirsad. Seperti itu. Baik, lanjut ayat ke-15 terakhir dalam pertemuan ini. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ayat ini agak panjang, dua baris ya. Jadi konsentrasi lagi. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Panjang pendeknya diperhatikan. Di sini ditahan ya. Fa'ammal. Nah, fa'ammal ditahan, oke. Insan di sini ya, ada huruf ikhfa. Insanu, sa-nya juga panjang dua harokat ya. Idza mab, mab di sini ada huruf mim ketemu ba, qalqalah ya. Mab, seperti itu. Mabtalah, la-nya panjang dua harokat ya. Ada tanda huruf mat di situ ya. Mabtalahu, rabbuhu, hu-nya dipanjangkan di sini ya. Tidak rabbuhu pendek, tapi rabbuhu dua harokat ya. Di sini juga sama nih. Fa akramahu ya, jadi panjang. Wa na'amahu, ini juga panjang ya. Wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Nah, rabbinya panjang ya. Rabbi akraman. Jadi kalau kita baca فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ.
Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita hari ini sampai ayat ke-15 ya, insyaallah. Nggak apa-apa ya, sedikit-sedikit ya. Insyaallah kalau kita lakukan secara kontinu, ya, secara istiqomah, kita akan bisa menyelesaikan ya satu persatu surat dari Al-Qur'an, dan insyaallah kita juga akan bisa menyelesaikan 30 juz dalam satu Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Karena amalan yang paling dicintai oleh Nabi ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang sedikit tapi dilakukan secara terus-menerus. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan hal-hal kebaikan yang kecil ya, tapi dilakukan secara kontinu, terus-menerus. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja pelajaran kita pada pagi hari ini tentang suratul Fajr. Ya, surat di mana Allah Subhanahu wa taala ya menerangkan bagaimana ya kondisi kerajaan Fir'aun ya yang memiliki tentara yang banyak ya. Lalu Allah juga menerangkan bagaimana kaum Samud yang bisa membuat patung-patung di gunung ya dengan batu, bisa menjadi patung-patung yang sangat besar ya. Tapi apa? Mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Malahan Fir'aun itu mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Bagaimana tuh? Kalau ada orang mengatakan dirinya adalah Tuhan, berarti dia sudah sombong banget. Tidak mengakui bahwa dia itu juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau ada orang-orang yang sombong di antara kita, maka barangkali dia masih keturunannya Fir'aun. Nah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang sombong, ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jauhkanlah kami semua ya dari sifat-sifat sombong, ya. Termasuk sombong adalah merasa lebih hebat, merasa lebih baik, ya tidak boleh ya. Karena siapa kita? Ya, kita hanyalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah saja. Ya, lalu di ayat ke-13 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman fasabba alaihim rabbuka sautu azab. Ya, sautu azab. Di sini Allah ada azab di sini ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab bagi orang-orang yang sombong tadi. Fir'aun sudah merasa dirinya hebat, tidak pernah sakit. Fir'aun itu tidak pernah sakit dari kecil sampai dia meninggal, ya. Dan dia merasa dirinya sebagai Tuhan. Nah, Allah timpakan azab kepada orang-orang yang sombong tersebut. Kenapa? Karena inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita 24 jam. Tidak ada satu helaan nafas pun yang Allah Subhanahu wa taala tidak tahu. Semuanya pasti Allah tahu. Bahkan daun yang jatuh ya dari sebuah pohon, daun yang jatuh itu Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkannya jatuh. Allah mengetahuinya juga karena Allah yang membuat daun itu jatuh. Apalagi makhluk manusia ya. Tidak ada makhluk yang lebih sempurna ciptaannya dibandingkan kita, dibandingkan penciptaan manusia. Dan kita hanya diperintah oleh Allah tiada lain kecuali untuk beribadah. Jadi kalau ada teman-teman di sini ditanya, apa tujuan hidup kalian? Maka kita jawab, tujuan hidup kita adalah beribadah. Beribadah itu seperti apa? Berbakti kepada kedua orang tua, melaksanakan sholat, membayar zakat, ya. Dan ibadah-ibadah wajib lainnya yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Ya. Itu adalah ibadah, ya. Termasuk menuntut ilmu saat ini pun kita terhitung sebagai ibadah. Nah, makanya niatkan ikhlas kembali ya bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib apapun caranya ya. Saat ini kita terkendala sedang ada pandemi corona ya, tapi tidak sampai berhenti ya. Kenapa? Karena belajar itu wajib. Kalau kita berhenti dari belajar, maka kita berdosa. Karena wajib, hukumnya wajib adalah harus dijalankan. Nah, kita baru bisa belajar dengan cara seperti ini ya disyukuri, dinikmati ya, insya Allah nanti akan indah pada waktunya saat kembali lagi kita bisa bertemu kembali insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Lalu di ayat ke-14 ayat ke-15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, manusia apabila Allah Subhanahu wa taala mengujinya lalu dia memuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata Allah Subhanahu wa taala memuliakanku ya.
Kita kalau dikasih seneng, ya dikasih yang enak-enak, nganggapnya apa? Ya, kita anggapnya apa? Allah itu memuliakan kita. Padahal belum tentu. Nanti sebaliknya ketika misalnya kita dikasih musibah, dikasih bencana, nganggapnya Allah itu meninggalkan kita. Enggak ya. Kita tidak berdasarkan apa yang kita lihat secara zahir ya. Karena apa? Baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Jadi semuanya harus berhusnuzon bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik, baik itu kesenangan maupun keburukan menurut kita. Padahal buruk menurut kita itu bisa jadi baik menurut Allah ya. Misalnya ketika kita kesandung batu sampai jatuh ya kan, lalu jatuhnya itu masuk ke dalam got. Nah, kita langsung berburuk sangka sama Allah ya. Oh, Allah lagi gak suka nih sama saya. Enggak ya, itu karena kitanya yang kurang hati-hati dikasih mata, bukan ngelihat jalanan, malah ngeliatin yang lain-lain. Nah itu dia ya, makanya kita harus bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Baik adik-adikku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja mungkin pelajaran pagi hari ini tentang suratul Fajr. Ya, silakan dihafalkan, disetorkan. Nanti sudah selesai, silakan disetorkan melalui voice note boleh ya, seperti itu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung menghubungi Ustadz Hari ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.